Saged, saged Pak Oh, Rahman. alhamdulillah. Nggih, Bagaimana waalaikumsalam. kabarnya Pak? Nggih, alhamdulillah Sehat? ini baik. Oke. Alhamdulillah. Ini sedang di sekolah tampaknya. Di ruang yang kemarin, gitu. Nggih, ini Ruang memang inspirasi. ada beberapa kegiatan Pak Rahman ini. Ini Pak Torek dengan Pak Wahyu mungkin sebentar lagi bergabung, tapi masih ada kegiatan terjadi dengan UT. Di kami ada kerjasama dengan Universitas Terbuka untuk beberapa penyelenggaraan eventnya UT. Kebetulan di SMA 2 sukanya yang parkirannya luas mungkin ya, jadi Putih Purwokerto ya, Pak biasa. Caraka. UT ya, UT Purwokerto. Oh. Jadi apa mungkin nanti dalam juga agak mohon maaf jika sinyalnya mungkin agak kadang putus. Ini sedang di perjalanan ke Cilacap, tapi mudah-mudahan ini pakai tethering insya Allah aman lah. Biasanya kalau jalurnya dari Solo ke Cilacap ke Purwokerto ke Kroya itu masih apa ya, lancar jaya. Iya, kereta apa Berangkat ini besok Pak? Pak berarti? Ini Kertanegara. Saya besok ya. Oke. Pak Roman pakai kereta apa ini? Kertanegara Pak. Kertanegara ya. Oh iya. Oke, Kertanegara. Sampai Kroya siang Karena ya. Jumat loh Pak. Oke, mau berangkat agak jam 10-11 itu kok nanggung kan ada Jumatan sih. Kayak ambil yang setelah Jumatan aja. Ada yang jam 1 itu Ranggajati, tapi kok ya mepet juga dengan setelah Jumatan ya. Jadi ambil setengah 2 lah. Ini ya, mohon maaf ini jadi jadwal yang kami pilih jadwal perjalanan ini. Ya apa-apa Pak. Karena saya paham mungkin minggu depan itu Bapak Ibu sudah mulai libur menjelang akhir tahun ya, Natal dan Tahun Baru biasanya. Kalau di Banjar di Banjar itu katanya Pak Sudarto alasan mengapa memilih di minggu ini karena minggu depan sudah masuk di libur tahun baru, Natal dan Tahun Baru. Sama memang di ini SMA 2 juga sama Pak. Sama seprovinsi sama. Ya, kalau kami sih hari Senin Selasa besok itu larangan untuk ngambil cuti, semua tidak boleh ngambil cuti. Karena ada larangannya. Iya, karena kami ada event, ada kegiatan di tingkat sekolah sih, kegiatan IHT dia menghabiskan anggaran sebenarnya menghabiskan anggaran. Yang dari mana sih Pak? Prof Endah. Kalau ini kami ngundang yang dari Cikalong. Kalau waktu itu kan kita Cikalongnya yang kita hadir ke Cikalong. Berbalas gitu. Tentu tidak semua. Nah, ini kita hadirkan kepala SMA Cikalong itu dengan beberapa bagian di sekolah lah, kemudian diharapkan diikuti oleh semua. Karena juga merupakan agenda besar ya, karena ada kaitannya dengan pembelajaran tematik integratif yang disusun di SMA 2. Jadi ini nanti siapa tahu dapat masukan terus sudut pandang juga dari Cikalong. Yang hadir kepala sekolah gitu. Kepala sekolah dengan Wakakur. Kebetulan kami maunya sih 2 hari beliau di sini dari mulai hari Senin. Tapi hari Senin itu ada kunjungan dari MKKS SMA se-Kabupaten Klaten. Klaten. Oh, kunjungannya ke sini, ke Purwokerto. Betul, ke Cikalong. Oh, Cikalong. Beliau mendapatkan kunjungan. Jadi akhirnya beliau udah pokoknya 1 hari tapi sampai tuntas gitu. Dia bilang begitu. Tadinya mau kita pikir 2 hari biar agak agak ada waktu untuk santai Pak ya, menikmati materinya gitu teman-teman. Tapi ini mau dibuat cepat di hari kedua saja. Ya, kami siap saja. Nah, yang hari pertama nanti kami isi dengan materi-materi yang dari kami bertiga. Kami bertiga saja yang materi tentang penulisan
teknik penulisan soal atau materi tentang penilaian dan sebagainya kan. Di PMM banyak ya, nanti kalau kadang-kadang kalau tidak dibentuk, dikumpulin jadi satu, disamakan persepsi juga kadang tidak maksimal juga. Jadi kita maksimalkan dengan cara itu. Besok yang hari pertamanya, kemudian hari kedua baru yang dari Chicago. Ini sendirian Pak Rahman? Oke, kemungkinan Bu Manikowati itu kalau agendanya hari ini itu juga sama perjalanan ke lokasi untuk apa namanya lokakarya juga. Memang Manikowati ini kalau nggak salah untuk lokakaryanya lokasinya tidak ke bagian yang di Cilacap, tapi beliaunya di mana ya? Apa malah di Banyumas mungkin Pak malah. Jadi rekan-rekan yang dengan saya itu ada yang fasilitatornya agenda lokanya itu di Purwokerto, di Banyumas lebih tepatnya gitu. Nah, Bu Manikowati ini tampaknya di menjadi Purwokerto salah satu. juga. Bu Manikowati ini menjadi yang salah satu ibaratnya kalau di BPGP yang tim yang ke lapangannya itu yang biasanya memantau di lapangan. Tapi ini tadi, jadi Bu Manikowati dari BPGP ya? Oke, beliau memang hobinya BPGP. Manikowati itu jadi kalau di kaitannya dengan komunikasi dengan kami sebagai fasilitator itu beliaunya koordinator fasilitator yang tugasnya beliau itu setiap minimal 1 bulan atau 2 bulan sekali setelah kita ada agenda PMO, ada agenda lokal atau kunjungan lapangan itu beliaunya ini istilahnya menanyakan bagaimana perkembangan progres ya termasuk mungkin karena sesi obrolan daringnya itu sudah dilaksanakan hari hari Selasa malam, berarti obrolan yang hari ini kita laksanakan di PMO ini kemungkinan nanti terlaporkan di bulan depan di Januari. Jadi beliau koordinator fasilitator Pak Rohman dan kawan-kawan ya? Dan kawan-kawan yang ini adalah fasilitator di Purwokerto yang bertugasnya di daerah Aji Barang kita banyak Aji Barang. Kemudian ada juga yang di SD tapi kebanyakan SD sendiri SD Banyumas itu. Jadi kadang kita ngobrol hanya Pak Rahman saja tampaknya yang dari KFSP di area Banyumas Purwokerto yang tidak pernah ketemu saat lokal. Ya memang kita ketemunya dengan yang teman-teman dari Cilacap. Mungkin ada kaitannya dengan ini Pak, dengan peran pengawas karena Pak Yuli ini kan selain dengan yang sekolah dampingannya kita yang SMA 1, SMA 2 Purwokerto, Pak Yuli ini kan juga mendampingi sekolah yang Pak Atno. Pak Atno kan yang area Cilacap, makanya digabungnya ke situ. Tampaknya mungkin pertimbangan itu, makanya setiap kali kita loka itu kok nggak di Purwokerto, tapi malah Cilacap itu. Cilacapnya kan 3 sekolah ya. Empat kalau Pak Atno 4. 3 ya? Apa tuh 3? 3. SMA 3. Cilacap itu SMA 3, SMA Bantarsari. Sama SMA PGRI. PGRI 4 Gandrung Mangu. Kadang kami kalau ngobrol pas sesi-sesi yang santai dengan Pak Atno, saya biasanya ngobrol sendiri itu ini senang sekali Bapak Ibu itu jadi kalau ketemu dengan yang teman-teman dari SMA 1, SMA 2 itu merasa banyak belajar itu Pak katanya. Oh ternyata pengelolaan kalau di sekolah yang kategori unggulan itu sedemikian majunya, kadang mereka belajar banyak dari cerita yang disampaikan ketika lokakarya itu. Saya malah senang kalau gabung, jadi merasa banyak belajar itu Pak. Enggak, yang Banyumas itu pada suka ngomong. Ya nggak apa-apa. Kalau karyanya sih mungkin lebih hebat yang Cilacap, cuma omongnya aja yang kuat. Banyumas. Disertai dengan cerita yang luar biasa pokoknya. Memang pengalaman manajerial ya tidak bisa bohong gitu. Hanya bagaimana pengelolaan disampaikan. Saya juga banyak belajar dari Pak Caraka, dari Bapak Ibu bagaimana mengolah lah istilahnya pada forum-forum, karena juga saya harus membedakan kalau ketemu dengan mahasiswa yang S1 dengan Bapak Ibu di PPG lah sekarang dengan yang Bapak Ibu di manajerial sekolah itu kan pendekatan juga berbeda.
belajar banyaknya malah juga dari sesi lokakarya, dari PMO. Ya banyak kekurangan Pak. Mohon Pak lebih bisa. Oke. Tapi ya kalau saya juga banyak belajar dari Pak Rohman nih, luar biasa. Apanya Pak? Saya belum lama ini. Enggak, Pak Rohman itu ini apa namanya, ngajari Besok kita hadir. ngajari belajar orang dewasa ini. Jadi selama ini saya masih belum punya mentor yang pas ini untuk model belajar orang dewasa ini. Saya ketemunya di Pak Rohman nih. Wah ini asik ini, emangnya harus begini kan? Oh enggak, oh, gitu ya. Aduh, Pak. Halo, oke, saya mungkin yang terputus barusan. Iya, jadi model belajar orang dewasa ini Pak Rohman yang saya temukan melalui Pak Rohman. Nah selama ini kalau gayanya model belajar orang dewasa, tapi prakteknya itu prakteknya tidak memberi ruang untuk apa banyak bicara ya. Kalau Pak Rohman kan ruangannya ini untuk kami, justru kami ngomong. Jadi kan asik ini. Memang kalau sudah ketemu orang-orang udah tua-tua, udah katakan di lapangan gitu ya, memang harus banyak diberi ruang untuk bicara biar nggak ngantuk. Kalau udah tua ngantukan sih Pak. Dan memang ini Pak, peruntukannya terutama PMO itu kan memang tujuannya untuk menggali ada implementasi seperti apa. Jadi memang harus harus fasilitator yang memberi ruang kepada Bapak Ibu guru untuk banyak ini. Dan pengalaman juga kan dari Bapak Ibu, tidak mungkin dari saya yang pengalaman implementasi di sekolah, makanya tetap Bapak Ibu yang yang utama. Ini Pak Wahyu sudah gabung juga. Sudah gabung Pak Wahyu. Oke, kalau di akunnya sudah masuk. Pak Torik mungkin apa bisa bergabung juga. Ini tadi Pak Torik masih mimpin ini sih, masih mimpin. Ya. Ini memang dominan di bapak-bapak ya, Pak ya. Ya kalau SMA 2 sukanya dengan bapak-bapak. Obrolannya bisa guyon-guyon kalau dengan bapak-bapak. Ya sebenarnya sih nggak sengaja dalam arti ketika kemarin kita menentukan komite pembelajaran, kemudian ketemunya ya sudahlah ini aja. Kebetulan Pak Torik kan posisi sebagai wakil kurikulum. Kemudian kalau Pak Wahyu itu bagian dari manajemen sekolah lah istilahnya, di manajemen sekolah. Terus yaudahlah kita tangani saja ya. Ini sebenarnya orang jadul-jadul semua. Ketika ketemu komite pembelajaran sekolah lain ini ada yang banyak yang muda, wah ini udahlah biarin lah nggak apa-apa. Tapi kita punya tim kedua lah ya di komite pembelajaran ya, teman-teman semuanya muda. Ada Pak Pandu, ada Pak Asis gitu, seperti itu. Karena memang juga di SMA 2 ini masih ada ini ya, ada suasana yang kaget dalam arti tiba-tiba kok banyak orang-orang lama yang kemudian pensiun gitu, dan tiba-tiba banyak P3K baru yang kemudian bergabung gitu. Jadi ada kegelisahan dari keluarga besar sekolah. Jangan-jangan ini belum terjadi semacam pewarisan budayanya kok belum sempat terpikir untuk membuat mewariskan budaya-budaya baik sekolah. Tiba-tiba para yang membangun sekolah ini dari awal disadari harus pensiun. Banyak yang purna, sementara yang tertinggal itu jumlahnya sudah kalah dengan yang baru. Yang tertinggal itu kalah dengan yang baru, karena yang baru itu ini sudah 3 kali kan pengangkatan P3K itu, sekali datang ya sampai 10 sampai. Jadi kalau dihitung antara
warga sekolah lama dengan para P3K yang baru itu sudah tidak imbang ya. Jadi kegelisahan ini kemudian sih berusaha kami jawab Pak Rohman. Jadi kami membentuk semacam apa ya, bahasa kami itu paranporo. Di paranporo itu katakan apa ya, kelompok orang yang ini Pak Wahyu mungkin yang penjelasannya bisa lebih komplit tuh. Paranporo kayak apa di Pak Wahyu? Karena kemarin idenya, kemudian paranporo itu kriterianya adalah mereka yang tahun depan pensiun. Karena kebetulan saja tahun depan pensiun itu ada 3 orang. Nah, 3 orang ini kami beri ruang untuk memberi nasihat setiap hari. Kapan nasihat itu dilakukan? Ya pada waktu kami membuat acara apa namanya berkah pagi itu. Jadi ketika berkah pagi, hanya sebelum berdinas, jadi kurang lebih bagi Anda yang jam perjalanan di stasiun 6:35 gitu ya, sampai kurang lebih jam 6, jam 7 itu beliau kami beri waktu untuk menyampaikan nasihat-nasihat dan diakhiri dengan memimpin doa. Baru kemudian kami bergerak menuju ke kelas-kelas. Ya mudah-mudahan ruang yang terbatas ini bisa menjadi jalan pewarisan budaya dari ya asumsinya dari mereka-mereka yang lebih lama mengetahui bagaimana SMA 2 gitu sampai kepada titik ini. Ini yang kami ikhtiari. Ya tentu kadang-kadang kalau sudah sepuh apalagi sudah mau pensiun kan beliau-beliau sendiri kan sudah tidak menjabat sebagai waka, sudah banyak mulai mengurangi ya aktivitas-aktivitas formal di sekolah ya kecuali mengajar. Ya, kami beri ruang di sana. Begitu Pak Roman. Terima kasih. Selamat bergabung Pak Toriko, Pak Wahyu. Assalamualaikum, apa kabarnya? Lama rasanya tidak berjumpa ya. Karena bulan kemarin dalam tidak bisa membersamai lokal. Oke Pak Wahyu masih termute namanya. Oke, saya ketemu. Oke, ada tanda terima. Ini hanya oposisinya Pak. Oke. Mikrofonnya masih belum nyala. Iya, Pak Perwun. Alhamdulillah ketemu saya. Mohon maaf, telat Pak Rohman tadi baru ikut rapat dengan UT Universitas Terbuka. Oke, seperti ceritakan tadi Pak dari Pak Caraka kalau ada kerjasama dengan UT Purwokerto. Tapi tidak terasa sambil nunggu itu cerita-cerita banyak hal. Baik Bapak Ibu, Bapak-Bapak ya, khusus untuk SMA 2 Purwokerto Bapak-Bapak ya. Sebagaimana agenda kita pada siang hari ini akan melaksanakan PMO ya sama seperti sebelumnya, lebih santai dan tujuannya untuk menggali sebenarnya saya yang lebih mencari informasi terkait dengan implementasi kurikulum PKD SMA 2. Nanti Bapak akan memberikan cerita yang lebih banyak dan juga mungkin saya mohon maaf jika beberapa kali sinyal mungkin akan terputus atau suara yang akan sedikit berisik karena sedang di perjalanan menuju Cilacap nih di kereta, tapi kalau sejauh ini terdengar nggak jelas sih Pak? Cukup jelas. Jadi seperti itu ya, tadi sambil menunggu kami banyak cerita-cerita, yaitu sebenarnya informasi sudah arah ke PMO ya, enggak apa-apa ya Pak cara kami. Termasuk nanti yang ini yang hal yang menurut saya menarik untuk mungkin sebagai praktek baik tadi di SMA 2 terkait dengan kebijakan sekolah untuk memberi ruang kepada guru-guru yang senior yang menjelang purna untuk berada di tahap yang lebih banyak. Ya misalkan tadi disampaikan Pak Caraka, dia di sesi pagi berbagi itu menjadi narasumber ya tampaknya, atau apa istilahnya Paranporo. Jadi saya rasa itu belum entah belum atau memang banyak yang tidak mengadopsi, tetapi
saya rasa ini sangat penting Pak, apalagi kalau sekolah yang memiliki value-value yang baik, yang berusaha dipertahankan kan, tidak ada cara lain untuk transfer of value-nya dari yang generasi yang sudah lama membangun, yang membesarkan sekolah, ke yang baru, apalagi kalau baru, tapi dia berasal dari sekolah lain, itu otomatis kan ada apa ya, adaptasi budaya mutu sekolah, budaya disiplin sekolah, macam-macam itu. Kalau boleh minjem dari SMA 1 kemarin juga mengalami hal yang sama Pak. Jadi ada kekhawatiran dari BIPIS itu, ya memang bukan kekhawatiran yang berlebihan, tapi dari beberapa guru mungkin yang P3K yang baru, apalagi dulunya dari sekolah yang sudah tidak punya ini murid sehingga tutup, kemudian dia bergabung dengan sekolah yang memiliki budaya mutu seperti SMA 1, SMA 2, jadi ada kekagetan gitu ya. Nah, jadi yang dilakukan SMA 2 saya rasa ini bisa menjadi sebuah praktek baik untuk transfer of value-nya, dan itu bisa dipakai untuk sekolah-sekolah lain, termasuk di perguruan tinggi juga bisa loh Pak. Betul. Jadi memang P3K, Pak, kebijakan pemerintah ya, penempatan P3K itu memang memberi ruang paling banyak itu kepada para honorer. Jadi dituntaskan lah masalah-masalah honorer yang ada gitu ya. Jadi kalau kami di sekolah sih maunya kalau terima P3K itu dari fresh graduate, ya kan? Oh, oke. Dari para lulusan-lulusan yang baru itu Semangatnya ya masih pasti fresh ya Pak ya. iya, ilmunya masih seger, Idealismenya semangatnya juga masih tinggi, ya kan? Belum berkeluarga gitu kan, jadi otomatis dia ruang ya geraknya sama lah. lincah ya Pak. Sama kurang lebih seperti Pak Wahyu, seperti saya, seperti Pak Tori ketika pertama kali diangkat di sekolah itu posisinya masih seperti itu, masih belum punya keluarga, masih mencari penghidupan. Jadi artinya apa ya, semangatnya itu beda dengan yang umurnya sudah banyak, sudah punya anak, punya istri atau suami, lalu sudah ada rumah di mana, lalu dia banyak mengeluh gitu kan, kebutuhannya banyak, udah mulai banyak utang juga. Jadi banyak hal gitu. Tapi memang P3K kita itu tidak menerima fresh graduate, Pak Rahman. Oke. Yang sudah Jadi lama kebijakan pemerintah ini memang sama sekali tidak beri ruang pada fresh graduate. Halo. Terputus nampaknya gitu Pak Jaraka. Dalam Oke, sama-sama. Tadi sempat terputus. sertifikat PPG. Oke. Nah, sertifikat PPG ini juga mengurangi menjadi syarat, tapi sekaligus mengalahkan para peserta seleksi yang memiliki nilai tinggi. Betul. Jadi tapi dia anggap belum punya saja PPG istilahnya gitu. betul yang diterima yang punya PPG, sehingga kadang-kadang nilai aslinya sangat rendah, ya. Dari kondisi itu ya kemampuannya jadi lemah lah boleh dikatakan. Ini kondisi real ya, tapi tentu di antara mereka juga banyak juga yang hebat. Tapi artinya memang masalah di sekolah-sekolah katakan tua nih, seperti sekolah kami itu ya pensiunnya itu banyak sekali gitu, lalu P3K yang menggantikan konon ya, sementara ini kami menduga ya pas-pas. Sekolah kecil yang tidak ada murid gitu kan, yang biasanya asal-asalan gitu ngajar. Jadi kemarin luar biasa kami menerima cerita ya dari salah satu paranporo kami, Lucy ya. Kebetulan beliau menceritakan tentang bagaimana beliau sebagai guru junior waktu pertama kali datang ke SMA 2. Kemudian tugas utamanya saat itu menjadi guru piket karena belum ada jam gitu kan. Tanggung lah. Datangnya tanggung gitu kan. Belum ada pembagian jam. Lalu beliau membawa alat alat apa Pak Wahyu? Keterampilan merajut itu, membuat rajutan gitu. Pikir dia
Pikir dia Untuk dia merenda. membuat renda itu zaman dulu kan gitu. Pikiran dia akan menjadi produktif lah ketika dia sambil nunggu piket gitu ya, kemudian sambil beraktivitas itu. Ternyata oleh kepala sekolah waktu itu ya, itu kemudian beliau dipanggil gitu, kemudian diberi nasihat lah, yang pada intinya awalnya beliau sebagai guru muda itu berharap mendapat ini, wah ini masih muda sudah punya keterampilan merenda, itu kan rambutnya bagus, apa bagaimana gitu. Ternyata bukan pujian yang didapat oleh katakan senior pada saat itu, ditegur dengan cara yang sopan dan halus ya, itu tidak juga di depan umum. Ya, itu tidak tepat. Jadi ya pekerjaan yang baik tapi tidak tepat tempatnya lah gitu, kurang lebih semacam itu. Lah betapa pada masa itu ya, pada saat era-era dulu itu ada apa namanya, ada hal yang sepele seperti itu saja menjadi bahan perhatian. Nah, betapa anak-anak muda sekarang tidak seperti itu ya, bahkan lebih parah dari itu, misalnya pada saat jam kerja, kemudian anak-anak yang muda ini ya, yang kemudian mengambil pekerjaan lain di luar ya, apa itu mungkin berdagang atau itu melakukan apa gitu ya di luar, padahal itu masih di dalam jam kerja. Itu kalau yang kayak gitu di era dulu kayak apa kan, itu kurang lebih beliau ingin menyampaikan gitu. Saya pun yang mengikuti juga terkesima, Mbak. Jadi luar biasa ya. Ini cerita itu memberi gambaran bagaimana sekolah ini apa namanya, menumbuhkan karakter ya, karakter para pegawainya, dan tergambar lah bagaimana pada waktu itu. Ya contohnya itu ternyata bahwa memang pemarisan budaya itu atau transfer of value ini menjadi PR besar sebenarnya bagi sekolah-sekolah tua seperti kami. Harus mendapatkan perhatian yang penting, perhatian yang serius lah, artinya tidak asal-asalan. Sebab kalau dilupakan ya nanti kita sebagaimana sekolah yang ada di, dan paling mudah ya ini kita beri ruang bergantian gitu. Tentu yang lain juga bisa. Halo Pak Ciraka, apakah suaranya sudah mulai kembali? Ini apa dari saya nih? Tapi kayak Pak Wahyu gambarnya masih aman-aman. Mungkin Pak Caraka nih sinyalnya. Nggih. Mungkin Pak Caraka di tempat lain ini, kalau saya di ruang guru ini, mungkin Pak Caraka di ruang kepala sekolah. Pak, sorry. Nggih, Pak Roman sehat? Sehat, alhamdulillah. Lama ya Pak yang nggak ketemu Pak ya Pak. Buatan nama-nama biasa. Wah, ini Pak Caraka sudah muncul lagi. Monggo Pak Caraka tidak dulu. Tadi agak terputus ya Pak Caraka. Oke. Ya pun monggo. J, pun lajengaken Pak Wahyu, Pak Tarik. Nggih, monggo. Saya masih bisa mendengar Pak suaranya. Masih. Oh ya. Saya mungkin matur Pak Rohman. Monggo Pak Wahyu. Nggih, jadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Caraka bahwa kita ini sebetulnya sekarang dalam masa transisi di bagian akhir dari teman-teman angkatan lama ke generasi berikutnya. Jadi kemudian kami berpikir bagaimana caranya membuat adaptasi teman-teman yang muda menjadi terakselerasi lebih cepat. Maka salah satunya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Caraka bahwa selain ada kombel dan ada kegiatan pelatihan yang kita adakan, kita juga ada satu kelompok teman-teman yang terdiri dari teman-teman yang senior. Mereka kita
istilahnya kita posisikan sebagai paranporo. Paranporo itu dari dua kata. Paran itu kan tempat, papan. Poro itu dari moro. Artinya bahwa kita melihat teman yang kita mintai menjadi paranporo adalah tempat untuk bersandar, untuk meminta nasihat, untuk meminta masukan, sekaligus teman yang bisa mendrive, bisa memberikan ini loh cah-cah nom, kerja ya harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, dengan best practice yang sudah beliau berikan kepada kami, sehingga istilahnya tidak hanya omong doang, tapi teman-teman melihat bahwa guru-guru yang menjadi paranporo itu memang patut diteladani, kinerjanya patut diteladani, kemudian sikapnya patut diteladani, sehingga kami berpikir bahwa dengan mereka sering memberikan cerita, maka teman-teman yang kita harapkan bisa meneruskan perjuangan kemudian nyetel dengan sekolah. Karena saya cerita Pak Rohman, ketika nanti 3 paranporo itu pensiun, saya adalah orang yang paling lama di SMA 2 karena saya datang tahun 90. Nah, artinya betul-betul ketika saya beberapa waktu yang lalu menjadi junior, ternyata tahun depan saya sudah orang yang paling lama di SMA 2. Gitu. Maka agar tidak kehilangan jejak, agar tidak kehilangan contoh teladan yang baik, maka kemudian kita sepakat, mari kita membentuk satu kelompok yang disebut paranporo. Saya ingat betul yang diceritakan Pak Caraka itu, Pak. Saya dulu ketika tahun 90-an, ketika kepala sekolah keliling ke ruang-ruang, kemudian kelas kosong, beliau itu dengan pemandangan yang beliau berikan, Pak Wahyu, berhenti dulu. Itu kelas saudara kosong. Anaknya disuruh piket, misalkan seperti itu. Jadi sejauh itu, sehingga kami terbentuk. Termasuk ketika kami bertugas di sekolah, rambut kami gondrong, baju kami enggak pas, itu kami ditimbali oleh guru senior. Pak Wahyu, besok-besok baju ini jangan dipakai lagi ya. Kamu itu guru, jangan pakai baju ini ya. Jadi kalau dulu gaya paranporo kepada kami seperti itu. Nah, sekarang dengan zaman yang berbeda, kami ingin formatnya mereka yang cerita lah. Ini loh yang dulu kami lakukan seperti ini, sehingga istilahnya di situ ada sesuatu yang sifatnya andragogis, sehingga sesama guru tidak sistemnya instruktif gitu, tapi cerita. Saya kira itu. Kemudian memang kami melihat bahwa trennya di sekolah-sekolah tua seperti SMA 2 itu kedatangan guru, yaitu guru yang juga sudah relatif tua, bukan fresh graduated. Justru kalau kami boleh membandingkan, ketika kami boleh menyeleksi sendiri, malah mungkin kami dapat guru yang kami kendaki. Tapi kan ini program pemerintah yang harus kita amankan gitu kan. Nah, maka cara kami harus punya terobosan untuk bagaimana teman-teman yang baru nyetel dengan kultur di sekolah. Saya kira seperti itu, Pak. Matur nuwun. Jadi kalau boleh komentar ya sedikit, sebenarnya terkait dengan mempertahankan value yang positif, nilai yang positif itu dalam sekolah penggerak bisa diakomodir, misalkan dengan apa yang menurut Bapak di sini, misalkan dulu ketika ya kayak tadi ceritakan proses memperhatikan hal-hal detail, tapi itu menjadi hal yang krusial bagi sosok seorang guru, itu misalkan mau diterapkan sekarang dengan format sekolah penggerak, ya bisa Pak. Memang ada sekolah yang mungkin mengizinkan anak muridnya maksudnya itu gondrong, ya memang
di kurikulum sekolahnya berbeda dengan apa yang ada di SMA 2. Dengan SMA 2 juga memiliki dasar filosofis yang kuat, yang bagus, dan kalaupun itu mau diarahkan pada katakanlah kurikulum operasional satuan pendidikan, ya bisa saja Pak. Bahkan mungkin ini bisa menjadi sebuah pertimbangan di tahun ajaran baru nanti jika ingin mengutamakan atau memprioritaskan value positif yang ada gitu. Jadi itu diterjemahkannya dalam bentuk misalkan dalam pembelajaran, kalau yang sekarang diadopsi di SMA 2 ini kan pembelajaran terintegratif gitu. Berarti terintegratif dengan nilai-nilai, misalkan seperti itu. Berarti kalau ada mata pelajaran geografi itu diintegrasikan dengan nilai-nilai atau dikaitkan ke sana. Begitu juga dengan proyek B5. Kalau proyek B5 ya misalkan ada yang tema kearifan lokal ini diambil ke sana dengan tujuan untuk menginternalisasi. Tapi mungkin ini dulu nggak banyak menjadi bahasan ya Pak. Kita di awal-awal ngobrol terkait dengan value di SMA 2 ini. Kita mungkin dulu pada saat awal-awal kelas lebih banyak terkait dengan teknis gitu, bagaimana KOSP, kemudian bagaimana modul instrumen itu. Tapi jika ini mungkin mau menjadi sebuah keseriusan dan diterjemahkan dalam pembelajaran kegiatan, saya rasa boleh sekali Pak. Monggo. Ini apakah saya masih bisa terkait Bapak? Atau sinyalnya Agak putus-putus Pak Rohman. putus ini masuk di area sawah-sawah. Oke. Jadi kalau dari saya Pak mungkin bisa komentar terkait dengan value tadi, jika ini ingin menjadi sebuah hal yang ingin diprioritaskan di tahun depan itu ya, karena tahun ini kan sudah berjalan, masih sudah 1 semester lagi, sebenarnya bisa Pak. Hanya saja nanti bentuk penerjemahannya adalah di pembelajaran dan juga di proyeknya gitu. Tapi monggo itu juga saya kembalikan ke sekolah. Jika memang sekolah ingin mendesain kurikulum operasional satuan pendidikan yang berbasis value seperti itu, terutama value-value yang dianggap positif dan itu bisa membangun budaya mandiri, disiplin pada guru, itu saya rasa sangat bagus banget. Tadi seperti tentang Pak Caraka, tampaknya itu hampir terjadi di seluruh sekolah ya Pak. Saya juga ceritain istri saya itu karena ini ketika nggak ngajar, banyak bapak ibu guru itu bahkan yang sudah PNS misalkan, mereka pulang kerjakan bisnis atau dagang apa itu. Ya memang nggak ada dokumen yang melarang ya boleh-boleh saja, tetapi mungkin secara value, apalagi kalau di SMA 2 yang dulu dibangun dengan sedemikian itu kayak agak kurang cocok mungkin. Tapi ini real terjadi di sekolah-sekolah lain itu kadang juga sama, banyak guru-guru yang ya memiliki kesibukan lain yang menggunakan jam pelajaran. Nah, itu sebenarnya kurang pas. Tapi kalau kesibukan lain dikerjakan di luar atau punya orang yang mengerjakan itu ya secara saya sah-sah saja. Tapi monggo, ini hanya pendapat saya sih, monggo kalau dari bapak-bapak. Ini sambil mungkin bisa diceritakan juga progres untuk pembelajaran tematik terintegratif mungkin gitu. Monggo. Kalau masih hubungannya dengan yang pewarisan budaya nih Pak Rohman, sebenarnya memang betul yang disampaikan Pak Rohman dari awal-awalnya. Kami belum mengangkat ini ya, tapi ini memang kami dapat kemarin ketika kami mengadakan evaluasi diri sekolah ya, dan ternyata kemudian teman-teman itu ada yang mengangkat masalah ini gimana ya kok SMA 2 sekarang jadi begini gitu kan. Nah, kemudian ada istilah tadi pewarisan budaya yang tampaknya memang menjadi PR sekolah ya untuk bisa melakukan percepatan lah terhadap pewarisan budaya itu, karena memang ini situasi pergantian pegawainya itu beda, tidak alami. Jadi era dulu itu kan pengangkatan CPNS itu setiap tahun ada. Nah, nah, ternyata cukup lama ini, ada 10 tahun kurang lebih
kami tidak pernah mendapatkan kiriman CPNS, tahu-tahu guru sampai habis betul. Ternyata pemerintah menggantinya, bukan pengangkatan CPNS, menggantinya dengan program P3K yang besar-besaran itu, dan dengan kriteria-kriteria seperti itu. Nah, kemudian memang tadi terima kasih nih Pak Roman sudah memberi masukan, mestinya pewarisan budaya ini tidak hanya malu-malu seperti yang kami lakukan ya, artinya kami anggap ini masih malu-malu dalam arti hanya pada ruang yang sangat terbatas, waktunya juga pada posisi katakan memilih orang ya. Ya sementara ini kami berpikir bahwa orang-orang yang jelang pensiun itu ya orang yang paling lama di sekolah ini, yang paling tahu tentang budaya sekolah ini gitu kan. Dan pasti paling bersemangat untuk menginginkan sekolah ini tetap sehebat di zaman dulu gitu kan. Tapi ruangnya juga kami masih menemukan di ruang yang sangat terbatas, yaitu hanya kurang lebih 20 menit lah setiap hari gitu. Ya tema utamanya karena memang kami berkah pagi itu kami isi dengan doa bersama utamanya. Hanya pada umumnya kan doa bersama itu rangkaiannya berkah pagi itu dengan keagamaan ya yang umum itu, keagamaan yang terkait dengan agama Islam ya, saya biasanya seringnya begitu, tapi dengan pola ini ya jadi banyak hal. Paranpolo juga bisa menyampaikan dengan format keagamaan, tapi juga bisa dengan best practice tentang apa yang sudah dilakukan pada masa dulu. Nah ini memang PR kami selanjutnya Pak, untuk mengintegrasikan ya pewarisan budaya ini dalam aspek-aspek di Sekolah Merdeka, apakah itu di di P5 maupun di pembelajaran kolaboratif, tematik kolaboratif yang sedang kami gagas. Tapi Pak, ini kami jadi teringat ya, walaupun mungkin sambil lalu integrasi masalah pewarisan budaya ini ya tentu melebur bersama program-program sekolah. Tapi ini makin tajam saya kira setelah PMO ini ya, makin tajam. Kami harus mengingat bahwa semua kegiatan kita itu sebenarnya ruangnya adalah dalam rangka memastikan bahwa budaya yang baik pada masa yang lalu tetap ada, tetap bahkan dikuatkan kan gitu ya. Nah, sehingga pembelajaran tematik integratif ini memang tetap kami jadikan cita-cita untuk membangun model pembelajaran yang lebih sesuai pada zaman ini. Kami melihatnya juga begini Pak Rohman, ketika sumber daya guru terutama sekarang variasinya menjadi lebih banyak gitu, maka masalah standarisasi pembelajaran itu menjadi tampak. Ya kan, misalnya ada guru matematika sebanyak ini gitu. Demikian juga guru fisika, guru kimia dan sebagainya misalnya. Tetapi ketika pembelajarannya berubah menjadi tematik kolaboratif, maka keberagaman kualitas guru katakan ya, ini menjadi saling ditutupi ya oleh satu dengan yang lain. Karena pada intinya mereka ini kemudian menjalankan yang sama. Tentu di antara kombel yang menyusun modul belajar, artinya modul tematik tadi, modul project gitu ya, ini tentu ada yang punya keterampilan di dalam menyusun modulnya, melengkapi dengan LKPD dan sebagainya. Nah, kemudian sebagian yang lain yang mungkin masih dalam proses belajar bisa berkolaborasi dengan berkontribusi di bagian yang lain. Dan harapannya tentu ini akan terus bergerak ya, terus bergerak. Nanti yang tadinya masih kurang pengalaman jadi tambah pengalaman begitu. Kami melihat potensi itu dibandingkan pembelajaran katakan konvensional di mana setiap guru mengajar sendiri-sendiri, ya kan. Tentu guru hebat itu akan menjadi hebat, tapi guru yang kurang hebat menjadi tidak hebat. Nah, kami sebenarnya dulu juga bercita-cita atau ingin menguatkan yang kita sebut dengan lesson study itu ya.
lesson study memang salah satu cara untuk mempercepat proses proses standarisasi lah mengajar sebagaimana yang seharusnya. Tetapi kadang lesson study juga ada misalnya bagaimana membuat guru-guru mungkin berada di satu kelas yang sama, sementara guru-guru ini juga harus mengajar di kelas-kelasnya, kan gitu ya. Ini kendalanya. Demikian juga open class itu memang masih menjadi sesuatu yang belum terbiasa bagi para guru. Sehingga si guru yang biasanya menjadi pemain tunggal ya di kelas, kemudian bebas gitu melakukan apapun, bahkan sampai kepada hal-hal yang barangkali tidak seharusnya gitu ya. Guru mungkin bisa melakukan itu dengan bebas. Ketika open class dalam bentuk lesson study menjadi tidak baik, tidak boleh lagi kan gitu. Ini perlu ada budaya juga. Kelihatannya model tematik kolaboratif ini itu tanpa kita mengatakan mau ada lesson study, ini ya sudah lesson study kan, sudah lesson study. Betul. Bahkan persis, iya. Enggak, lesson study kan juga sama. Modulnya katakan RPP ya waktu itu disusun bersama, lalu salah satu jadi aktor, kemudian yang lain menjadi pengamat, ya kan. Kemudian selanjutnya berefleksi kan kurang lebih semacam itu. Tapi ini masih ada yang belum terjawab kalau lesson study. Apa? Yaitu pengaturan jamnya. Ketika guru ini sedang bertugas menjadi pengamat di kelas guru yang lain, lah kelasnya sendiri siapa yang ngopeni? Oke, kita bisa berasumsi toh bisa dikasih tugas, toh bisa pakai LMS. Yaitu kan teorinya saja ya yang bisa seindah itu. Dalam prakteknya kan juga tidak seperti itu. Nah, apalagi tadi budayanya juga belum terbentuk ya. Ketika di lesson study ada proses penyusunan modul bersama-sama pun, saya kira kalau budayanya belum terbentuk ya satu aja yang membuat gitu kan, yang lainnya juga tidak. Tapi mudah-mudahan betul, mudah-mudahan ketika tematik kolaboratif tidak begitu, karena teman-teman kemudian betul-betul merasa memiliki proyeknya kan gitu, merasa punya kepentingan menitipkan CP di proyek itu kan, sehingga harapannya ada semangat untuk mengkolaborasikan antar CP dulu ya, sehingga oh ini memang CP saya bisa di sini, lalu saya menitipkan bagian aktivitas pembelajaran tertentu di dalam proyek yang digarap. Ini kami kemarin melihat di salah satu pembel kami ya, yaitu Doing Wise. Doing Wise itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan bahasa Prancis. Prancis ya, empat mapel ya, gurunya kurang lebih ada 10 lah, 10 apa 12. Itu ternyata juga menarik gitu ya. Kami melihat ternyata pembelajarannya dalam mereka membuat proyek drama gitu ya, semacam drama atau apa, yang komunikasinya dalam 4 bahasa itu. Ternyata luar biasa juga kami lihat kesungguhan anak-anak itu untuk menyelesaikan proyeknya, dan pada akhirnya panen karya katakannya gelarnya ya, dengan bentuk penampilan. Ini bukan panen karya P5 ya, ini karena Indra. Itu luar biasa juga yang ditampilkan. Dan mengaku para guru ini juga tidak harus kehabisan banyak jam ya, karena ternyata hanya mengalir bersama dengan jam-jam pelajaran yang disumbangkan bersama dalam penyelesaian proyek. Kemudian guru-guru ini juga merasa ringan karena ketika pembelajaran berlangsung, guru-guru menempatkan sebagai fasilitator kan, tinggal datang, mengamati modul, mengamati aktivitas belajar anak, ini ada pada sesi yang mana. Jadi ini memantapkan kami untuk melaksanakan IHT di liburan ini dengan menguatkan pembelajaran yang tematik kolaboratif. Tapi ini kami juga perlu sampaikan Pak Roman di sini bahwa ini kami harus utak-atik SPJ ini. Jadi begini Pak, ini mungkin perlu kami sampaikan di sini juga. Jadi di aturan BOS itu semua SPJ harus selesai tanggal 15 Desember. Berarti per hari ini itu
semua kegiatan sudah tidak ada, sudah harus selesai. Tapi kami tidak mungkin mengadakan IHT dalam situasi kami sibuk dengan aktivitas Ya, kayak pengisian rumahnya, rapor. Iya. Pasti kami tidaklah satu-satunya waktu yang tepat katakan untuk berpikir berkonsentrasi adalah waktu libur. Makanya tadi di depan saya sampaikan, walaupun kita libur, maka cutinya kami atur. Cutinya guru sebenarnya sekarang boleh di semua waktu ya Pak, tidak harus pada waktu hari libur. Tapi memang kami arahkan kalau Bapak Ibu guru akan mengambil cuti di hari libur. Harapannya kami tidak berkesulitan dalam soal mengatasi jam-jam kosong. Nah ternyata hari libur ini pun masih kami atur. Hari Senin, Selasa pokoknya tidak boleh ada yang ambil cuti karena kami memang akan mengadakan IHT ini. Ya. Harapannya itu tadi SPJ sudah kami selesaikan Pak Rohan. SPJ kami selesaikan, foto-foto juga sudah kami ambil untuk kegiatan yang sebenarnya dilaksanakan besok tanggal 18-19. Ya per tanggal pokoknya hitungannya 14-15 itu harus sudah diakhiri gitu. Ini lika-liku juga kami singgung lika-liku pemanfaatan dana BOS ya karena kesulitan di lapangannya. Tapi kami memang berharap kegiatan kita semacam IHT itu betul-betul dilakukan dengan semangat oleh teman-teman tanpa gangguan dalam tanda petik ya, konsentrasinya di aktivitas yang lain. Saya kira itu Pak untuk tambahan, katakan menambah ya dari soal pewarisan budaya sampai ke arah pembelajaran tematik kolaboratif. Mungkin menambahkan Pak Roman. Boleh, monggo Pak Wahyu. Bahwa kita kenapa yakin dengan tematik kolaboratif, karena kita juga melihat sistem penerimaan mahasiswa baru yang mulai diberlakukan tahun kemarin, bahwa ketika nanti siswa tidak diterima melalui jalur prestasi atau jalur undangan, mereka harus bertempur melalui ujian tulis yang di sana tidak ada lagi IPA, tidak ada lagi matematika dan seterusnya. Yang ada adalah pengembangan dari literasi, numerasi, skolastik gitu. Nah, kami berpikir strategis ketika kami mengadakan pembelajaran secara tematik integratif, maka sebetulnya di situ selain ada proses pembelajaran bagi guru-guru yang perlu belajar, karena pasti di situ ada kelompok mapel yang mereka bekerja sama. Selain bagi gurunya, bagi siswa sebetulnya ketika kegiatan proyek ini diatur, di manage dengan baik, sebetulnya mereka belajar mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi melalui bagaimana mereka melakukan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan presentasi. Saya kira ini menjadi strategis ketika jumlah siswa kami pol-pole paling banyak yang diterima melalui jalur prestasi itu terakhir kemarin hanya 36%. Artinya yang harus bertempur melalui jalur tulis kan sekitar 64%, dan kami harus persiapkan itu. Bahwa sekarang kan pembelajaran di kelas, saya sering katakan di kelas, melalui kimia itu kamu harus memiliki kemampuan bagus di kemampuan menganalisis suatu masalah dan lain-lain. Karena nanti masuk ke perguruan tinggi nggak ada lagi kimia dan seterusnya. Ya kamu akan menggunakan kimia lagi ketika kamu masuk ke jurusan sains, misalkan ke jurusan IPA. Tapi yang penting langkah pertama kamu harus bisa lolos dulu ke perguruan tinggi. Jadi kami yakin melalui pembelajaran yang sifatnya tematik kolaboratif terintegrasi ini, selain kita memfasilitasi guru untuk berkembang bersama, nggak ada guru yang sempurna kan. Guru yang senior pun harus mengurangi dominasinya di aspek tertentu sehingga pembelajarannya akan bermanfaat. Kadang-kadang guru senior kan tidak mau berubah juga kan, dia lebih mengutamakan aspek
Nggih, artinya ketika mereka harus membuat irisan bareng dengan guru-guru lain, artinya egonya kan terkurangi, Sementara guru-guru muda akan belajar meningkatkan kompetensinya melalui kerjasama itu. Dan dengan besok IHT yang akan kita adakan, kami berharap kami guru-guru di kelompok yang sudah disusun itu bisa membuat irisan yang bagus tentang CP dan TP mereka, sehingga ketika membuat proyek bisa dilaksanakan, kemudian dari proyek itu kemampuan siswa akan terbangun, khususnya di kemampuan numerasi dan literasi. Saya kira seperti itu, Pak. Jadi memang ini pembelajaran yang menurut saya unik, menarik, dan perlu dilihat progresnya juga, karena mungkin baru beberapa sekolah saja yang berani untuk menggunakan, apalagi di tingkat SMA ya, menggunakan pendekatan pembelajaran yang tematik, kolaboratif, dan terintegrasi, yang mana harus guru-guru itu ya itu tadi sempat diceritakan, berkolaborasi, bahkan menekan ego untuk terlalu mendominasi pada pembelajaran atau aktivitinya. Dan mungkin dalam bayangan saya itu bisa menjadi sebuah nantinya, kalau ini mungkin belum ada teorinya, mungkin bisa menjadi sebuah model pembelajaran baru. Dan biasanya yang kita kenal ada problem based, project based, discovery. Nah, saya belum tahu nih apakah ini sudah ada teorinya. Kalau belum, nah ini bisa menjadi sebuah, bisa membuat buku loh, mungkin Bapak Ibu di SMA 2 dengan Bapak Ibu guru yang di Cikalong, mungkin bahkan tadi disampaikan besok itu katanya ini dari Cikalong kedatangan MKKS Klaten gitu. Berarti sudah ini ya, sudah sedemikian terkenalnya Pak. Yes. Kalau saya sangat mendukung Pak, dan andaikan saya mungkin ada masalah bimbingan saya skripsi itu rumahnya Purwokerto, itu saya minta untuk meneliti ini Pak. Sayangnya nggak ada yang setahun sekarang ini rata-rata dari Karanganyar, Wonogiri gitu. Tapi andaikan ada yang belum dapat judul, itu mungkin saya akan menugaskan untuk, ya mudah-mudahan bisa diterima kalau berkenan, misalkan meneliti terkait dengan pembelajaran tematik kolaboratif terintegrasi. Siap, kami terima Pak. Ini saya menunggu kalau ada yang, biasanya kalau di tahun ajaran baru itu nanti ada pembagian dosen pembimbing lagi. Kalau yang sekarang udah rata-rata udah jalan penelitian. Ada satu yang kemarin itu mahasiswa saya juga sama, dari program sekolah penggerak itu saya meneliti, tapi di angkatan 2 sih, terkait dengan strategi kebijakan sekolah untuk menekan bullying gitu. Dan alhamdulillah jadi artikel diterbitkan di A3. Nah 3 kalau nggak kita 2 itu, kalau di perguruan tinggi biasanya Pak, itu kategorinya sangat termasuk sangat bagus. Jadi mahasiswa saya itu tidak perlu bikin skripsi, karena dia bikin artikel itu punya kebaruan menarik, diterima, jadi itu tidak dipakai untuk mengganti skripsi. Hanya 20 lembar kayaknya, hanya 20 lembar ganti skripsi, karena proses yang dia alami itu sebanding kan mungkin lebih tinggi daripada skripsi tadi. Dan wisuda mungkin bulan Maret nanti, ya Desember belum bisa karena bisa ya. Nah ini juga menarik. Outputnya artikel ya Pak? Outputnya artikel ya? Artikel yang diterbitkan di jurnal Sinta 3, minimal Sinta 1, 2, 3. Jadi kalau di artikel yang jurnal itu kan ada kategorinya Pak. Paling tinggi di Indonesia itu Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, dan seterusnya, bahkan ada yang tidak terkategori. Jadi makanya tadi ya, begitu bisa masuk di artikel itu ya otomatis benar Pak, sudah selevel dengan skripsi ya, bahkan lebih tinggi ya, bahkan lebih tinggi. Kalau gambaran Pak, mengapa Cikalong ini kemudian juga bukan hanya kami yang hadir, itu Pak Hendi Nur nama kepala sekolahnya itu memang orang yang diminta oleh Direktorat PSMA untuk menjadi narasumber. Artinya
Biasanya di di Bali itu, kegiatan PSP seperti yang kami ikuti kemarin di Bali, kegiatan PSP, Pak Hendy Nur ini dihadirkan sebagai pemateri best practice. Jadi di antara materi yang kami terima waktu itu di Bali adalah materi tentang best practice. Nah, best practice direktorat sendiri sudah menunjuk beliau dalam arti ini kan mestinya sudah ada proses kurasi direktur. Dengan berbekal ini maka waktu itu kami komunikasi dengan teman-teman. Ini saya kok melihat ada sesuatu yang bagus ini di Cikalong. Sebenarnya itu bukan hanya kita kan, semua kan, waktu itu semua dikumpulkan di sana. Nah, sebenarnya yang tertarik untuk lebih jauh belajar ke Cikalong itu cukup banyak, tapi memang yang progresif itu ya kami ya di SMA 2, kemudian saya progresif langsung saya hubungi beliau. Kemudian langsung kami menjadi tamu beliau ya, untuk wilayah Jawa Tengah maksudnya. Tentu dari wilayah yang lain beliau juga sudah menerima kunjungan lain. Nah, kemudian kami ngobrol-ngobrol juga di antara kepala sekolah, antara lain PSP angkatan 1 kalau nggak salah, Klaten itu kan. Maaf, Klaten itu ada angkatan 1-nya, ada angkatan 2-nya kalau nggak salah. Ada. Beliau kemudian ketua Asia di Klaten, saya ceritani, oh ya kalau gitu saya bawa ke sana. Nah, terus jadi tahun berikutnya dan sebagainya. Jadi insya Allah sih, walaupun tadi Pak Roman menyampaikan katakan landasan teorinya mungkin belum jelas gitu ya atau apa ya. Mungkin kalau sudah sampai kepada Pak Hendy, mungkin beliau sudah menyiapkan landasan teorinya barangkali. Tapi intinya memang setidaknya ini seperti yang Pak Roman sampaikan, ini menarik setidaknya. Artinya bisa dalam hitungan, katakan hitungan logika, nalar gitu ya, tanpa diteliti ya, ini sudah menyelesaikan beberapa kelemahan dari pembelajaran-pembelajaran yang umumnya sudah banyak dilakukan, termasuk tadi yang saya sampaikan, ketika pun kemudian lesson study itu menjadi program lanjutan ya dari pembelajaran konvensional, itu juga tidak bisa menyelesaikan banyak hal juga karena tadi faktor budaya dan juga faktor pembagian waktu. Tapi ketika modelnya ini bisa lebih mengarah ke sana. Kemudian ini Pak Rohman yang tadi disinggung juga mengenai karya mahasiswa ya yang hubungannya dengan mengurangi artikel ya, bullying tadi ya. Oke, jadi kami sebenarnya ya belum bisa dianggap sebagai best practice ya. Tapi kami sedang berkonsentrasi membentuk yang kita sebut dengan duta kelas ya. Nah, ini memang dalam rangka untuk menghindarkan terjadinya aneka kekerasan seksual, bullying, maupun juga hal-hal lain yang selama ini diwaspadai menjadi permasalahan di sekolah. Maka 9 hal ini kami bentuk dalam bentuk duta kelas gitu. Mengapa kelas? Karena supaya masif. Kalau tidak berbasis kelas, tentu kurang ya, hanya misalnya mengandalkan organisasi. Selama ini kami sudah ada organisasi sih, misalnya kami punya Big R misalnya. Big R itu ya organisasi untuk mengurangi terjadinya bullying dan sebagainya ya. Tapi ini yang di kelas harus punya prajurit-prajurit anti bullying misalnya. Di 9 itu kami tetapkan ada duta literasi, kemudian duta sekolah lingkungan, duta sekolah siaga kependudukan, duta sekolah sehat, kemudian duta anti bullying, duta anti kekerasan seksual, kemudian duta anti rokok, narkoba, dan minuman keras, kemudian duta anti radikalisme, kemudian ada juga duta anti korupsi, duta anti korupsi. Satu lagi apa ya Pak Wahyu, duta sekolah SSK tuh sudah tadi nggak? Sudah. SSK sudah. Adiwiyata sudah. Saya ulangi ya, duta sekolah
Adiwiyata, Duta Sekolah Sehat, Duta Sekolah Siaga Kependudukan, kemudian Duta Sekolah Lingkungan, ya. Kemudian Duta Anti Bullying, Duta Anti Kekerasan Seksual, kemudian Duta Anti Radikalisme, Duta Anti Rokok, Narkoba, dan Minuman Keras, kemudian Duta Anti Korupsi. Jadi ini terbentuk di setiap kelasnya itu dua-dua, jadi ada 18 siswa per kelas menempati 9 macam duta ini. Jadi setiap duta di SMA 2 itu ada 66, 33 kelas kali 2 gitu kan. Nah ini kemudian kami temukan dengan misalnya duta anti narkoba kami temukan dengan BNN, kami linkkan baik dengan menghadirkan BNN sebagai narasumber maupun untuk selanjutnya ada komunikasi. Nah kemudian kami mulai ini merancang penetapan duta tingkat sekolah. Jadi yang kelas-kelas itu semacam itu, kemudian kita buat duta sekolahnya. Nah, duta sekolahnya kebetulan baru dibentuk yang 2 ini. Kemarin sudah terpilih oleh proses seleksi, ada duta sekolah siaga kependudukan dan duta genre, kami sebut gini, generasi berencana. Nah, duta ini yang kemudian ya gampangannya ketuanya lah, ketua para duta di kelas ini. Nah, dia itu yang kemudian menjadi corongnya sekolah lah ketika harus pergi ke luar atau dia bahkan menjadi narasumber bagi teman-temannya lah. Beliau ini yang anak-anak ini yang kemudian mendapatkan tugas. Gampangannya kita sebut duta sekolah gitu. Kalau tadi duta kelas. Nah, ini terus terang sampai saat ini memang belum muncul katakan real prestasi-prestasi dari kedutaan itu ya. Tapi memang kami sih boleh saja berbangga dalam arti intinya kan bukan soal prestasi dalam bentuk juara, tetapi bagaimana mereka kemudian membuktikan diri menjadi contoh bagi yang lain dan juga mengajak yang lain untuk melakukan hal-hal kebaikan. Apakah itu terkait dengan Kami persilakan untuk terkait mempersiapkan dengan diri. lingkungan, terkait dengan literasi dan sebagainya. Ya ini yang kami sementara lihat, ya kami kok tidak melihat ya di SMA 2 ada bullying, kasus kekerasan seksual juga kami tidak menemukan. Barangkali gitu ya, makanya ini mungkin perlu kajian lebih lanjut. Barangkali ini para duta ini sudah melakukan tugasnya di kelas ya ketika ada pernik-pernik kecil, kekerasan seksual ataupun mungkin bullying terjadi, lalu mereka sudah melakukan antisipasi. Harapan kami semacam itu, sehingga putnya bukan soal prestasi menang apa ya, tapi tidak ada kasus di kelas-kelas. Ini yang kami harapkan. Ternyata proses ini sedang kami tunggu terus. Kami berharap di kelas tidak ada tidak ada siswa yang merokok atau apalagi sampai kepada anak yang mengkonsumsi narkoba atau minuman keras. Ya ini saya kira salah satu bukti ya bahwa mereka sudah menjalankan tugasnya. Jadi ini Pak yang juga sedang kami bangun, tapi kadang belum berani secara luas ya kami sampaikan sebagai sebuah best practice atau karena semuanya masih berproses. Terima kasih informasi Pak Jaranggi. Sama Pak, sebenarnya dengan yang diteliti oleh mahasiswa saya tadi itu salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan sekolah itu menunjuk duta. Nah ternyata itu memang dari penelitian. Jadi mahasiswa saya itu kan kualitatif ya. Dia tanya ke kesiswaan, ke kurikulum siswa dari itu memang dia menjadi kalau nggak romo kadang itu anak-anak akan ini apa ya untuk luar ya kenapa ya dia itu menjadi penyambung dari itu kan disampaikan Pak Caraka kalau di SMA 2 ternyata ada follow up-nya dengan anak yang di duta nanti dipertemukan dengan BNN, kemudian dari BNN itu dia nanti tentu saja informasinya nanti diberikan juga kepada rekan-rekannya.
Misalkan seperti itu. Ada istilahnya juga, diseminasi lah Pak, ada diseminasi. Iya, diseminasi itu. Betul, Pak. Jadi itu menjadi hal yang mungkin saya jumpai ada kesamaan, yaitu sekolah memiliki duta. Duta itu mungkin bagi orang yang awam kesannya seperti mungkin dia hanya gambar saja atau brand, tapi padahal kan lebih dari itu gitu. Orangnya kan tadi disampaikan ternyata dia menjadi penyambung bagi sekolah, dari pihak sekolah kepada siswa. Dan sejauh ini bagaimana Pak? Saya masih karena membahas terkait arah-arah ke sana. Kemarin dari lokal terakhir kan CBD, perencanaan data. Itu Bapak Ibu apakah sudah melakukan semacam pengimbasan, ya boleh mungkin ngobrol atau IHT terkait dengan mereka itu bisa loh sebenarnya itu mengakses rapor pendidikan dari akun belajar ID gitu. Apakah sudah terjadi mungkin proses interaksi komunikasi atau pengimbasan dari Bapak Ibu, Bapak-bapak yang hadir pada saat program? Oke, mungkin saya mengawali, nanti teman-teman bisa menyampaikan. Boleh. Jadi kalau proses katakan mengakses ya atau mengunduh rapor pendidikan sampai kepada proses penyusunan, sebenarnya memang kegiatan ini sudah kami lakukan sebelumnya, jauh waktu sebelumnya, karena memang pada saat itu ada tuntutan ya, ada tuntutan kita harus mengunduh, kemudian kita juga harus menyusun RKS, ya kan, maka itu sudah kita lakukan. Tapi kemudian yang kemarin pasca kegiatan kita di apa istilahnya kemarin ya, loka juga ya, atau loka karya ya Pak ya, yang di Cilacap tentang PBD itu ya. Ya, itu loka karya. Kami memang merefresh Pak, dengan teman-teman masalah rapor pendidikan sampai kepada sampai kepada PBD ya, sampai kepada perencanaan berbasis data. Ya wujudnya melalui kegiatan Jumat itu Pak, kita kan Jumat 1 jam belajar bersama ya, Jumat itu belajar di dalam Kombel. Kalau konsep sistem kami kan setiap hari Jumat mulai jam 1 sampai asar gitu kurang lebih, kami kumpul dulu di ruang guru untuk membahas materi yang sifatnya umum asal, kemudian ya kurang lebih setengah jam lah sudah itu berkumpul di masing-masing komunitas belajar. Ini yang kadang masih di ruang yang sama, kadang komunitas belajar memilih ruang yang lain, kadang di bawah pohon. Senyamannya ya Pak ya? Ya senyamannya begitu. Dan ada beberapa kombel yang lebih lama dari waktu asar ya, karena asik gitu. Tapi ada juga yang ya lebih awal sedikit gitu ya. Itu bagi kami tidak ada masalah, karena prinsipnya juga kegiatan yang ada kan harus menyenangkan. Betul. Kasabdin kami itu selalu menggariskan ya, setiap kali beliau memberi sambutan, Bapak Ibu yang penting bahagia. Kasabdin kami apal sekali kami di lapangan, karena beliau yang penting bahagia, hadapi semuanya dengan kebahagiaan, tidak usah ya senyum, tidak usah bentoyong gitu ya, karena semua pasti ada solusinya dan lain-lain. Nah, maka kami kemudian membahas itu dengan teman-teman. Jadi sudah sampai di titik refleksi memang Pak. Jadi intinya kalau bicara idealitas kita ya, menemukan rapor pendidikan sampai kepada PBD, sampai kepada keuangan bahkan ya. Ini ya kalau Arkas kan sampai kepada keuangan. Ini memang ideal sekali. Tapi ternyata kami masih menemukan aspek yang dibutuhkan di sekolah, tapi tidak terbaca melalui rapor pendidikan. Jadi rapor pendidikan kan inputnya dari asesmen nasional, kemudian input lain dari survei karakter ya kan, input lain dari survei lingkungan belajar ya, survei lingkungan. Nah, 3 aspek ini tidak secara tegas ya menyinggung masalah lingkungan dalam arti lingkungan fisik sekolah, sarpras sekolah lah, tegasnya gitu ya, spesifik ke sarpras sekolah tidak. Nah, sementara
apapun sekolah, sebenarnya kebutuhan Sarpras itu akan selalu ada. Minimal sekolah yang sudah lengkap ya, seperti sekolah kami, masih juga memerlukan yang namanya perawatan kan minimal gitu. Nah, ini tidak muncul. Nah, dari beberapa diskusi kita ya, termasuk kemarin diskusi dengan Pak Atno ya, yang kebetulan Pak Rohman ada keperluan yang lain. Kami juga ramai membicarakan soal itu, yang intinya sampai kepada titik bahwa sarana sekolah itu sebenarnya bisa bisa katakan dianggap sebagai masalah yang lebih kecil dibandingkan dengan masalah-masalah yang masalah kayak gitu ya, ya ditanyakan atau menjadi konsentrasi perhatian kita. Ya betul juga sih kalau dipikir itu. Misalnya katakan ngecat sekolah yang seharusnya setahun sekali dibuat 2 atau 3 tahun sekali pun apa resikonya? Kan tidak ada resiko dibandingkan dengan menjumpai masalah bullying misalnya. Ada persepsi yang keliru tentang kekerasan seksual misalnya. Itu kan masalah yang sangat mendesak ya, harus segera diatasi. Oke, itu kemarin argumennya memang semacam itu. Nah, di samping itu memang pemerintah itu memberikan sumber dana lain dari Arkas untuk persoalan sarana prasarana. Itu ya bahasanya DAK fisik. Nah, kalau Arkas kita yang mengelola dana BOS maupun BOP itu istilahnya DAK non fisik. Ya, DAK non fisik itu maka enggak apa-apa yang masalah-masalah itu enggak ada di PBD katakan, tetapi enggak ada di rapor pendidikan, tetapi diinputkan dalam PBD itu dengan solusi penyelesaian melalui DAK fisik. Ya terjawab sih dari sisi itu. Nah, kemudian ternyata Pak, kami masih menjumpai masalah di lapangan, yaitu ketika kita bicara tirik-tirik menyusun anggaran berdasarkan rapor pendidikan katakan ya, sampai Arkasnya. Ketemunya itu kadang tidak terwadahi semua melalui dana BOP-nya. Jadi dana BOP kan memang ada batasnya. Maaf, dana BOS dulu ya. Dana BOS sampai saat ini itu 1.400.000 per siswa per tahun gitu. Lah dana BOP ini persoalannya yang naik turun sesuai dengan keadaan Provinsi Jawa Tengah. Di titik terakhir ini kemarin kami dikabari kalau dihitung per siswa menjadi 510.000 per siswa. Padahal pernah dulu kami sampai 2 juta per siswa pada tahun yang lalu sebelum COVID, katakan ya sebelum COVID. Ini kan sudah jeglek ya seperempatnya. Jadi akhirnya terutama bagi sekolah-sekolah yang banyak masalah ya, kan yang muncul di sana akan banyak yang harus diselesaikan, rapor merahnya banyak. Tapi ternyata dananya kalau sekolah itu mohon maaf ya itu satu sisi dikurangi, tapi kemudian kalau sekolah-sekolah yang rapor pendidikannya jelek bisa jadi jumlah siswanya juga sedikit ya, sehingga sumber dana BOP maupun BOS-nya juga dibandingkan sekolah itu. Ini hanya tidak tercover gitu. Nah, ini kondisi realnya. Nah, kami pun kalau mengandalkan apa yang ada di rapor pendidikan boleh dikatakan tidak tercover. Nah, ini kabar terakhir yang kami terima, BOP itu konsepnya berubah lagi. Memang secara sumber dana seprovinsi itu 510 per siswa. Tetapi distribusinya itu tidak begitu. Distribusinya tergantung banyak sedikitnya tenaga GTT PTT yang ada di sekolah itu. Karena apa? Karena memang dana BOP itu prioritas pertama untuk menyelesaikan pembayaran GTT PTT. Nah, kalau kemarin kan dibagi per siswa lalu muncul sekolah yang jumlah siswanya sedikit sementara GTT PTT-nya banyak, BOP-nya kurang, Pak. Waktu itu. Tapi dengan model ini diharapkan nanti sekolah itu walaupun siswanya sedikit, dia terima BOP banyak karena gurunya masih honor semua misalnya. Dia lebih banyak. Maka saya kemarin dibocori SMA 2 yang GTT PTT-nya relatif sedikit ya. Itu
jatuhnya menerimanya bukan 510 tapi lebih kecil itu. Jadi hanya sekitar 300-an kalau dibagi rata berdasarkan jumlah siswa. Malah Tapi itu lebih kebijakan, lagi, Pak. Pak, ya. Nggih, jadi artinya masih ada tabrakannya, Pak. Idealismenya betul ya bahwa ini bisa disusun gitu. Tapi nanti sampai di anggaran, ya itu ternyata anggarannya nggak cukup untuk bisa menyelesaikan itu. Ngaten niku. Jadi ini refleksinya Pak setelah kami bicara dengan teman-teman, Iya. Mbak, ini kalau sudah begitu akhirnya bagaimana gitu. Belum lagi Pak kebijakan di BOP terutama ya maupun BOS sebenarnya. Jadi ada kendali dari cabang dinas maupun dari dinas induk. Jadi dalam soal anggaran itu malah kemarin melalui rapat bersama Kacabdin kami baru tahu. Setiap Cabdin itu ternyata punya yang namanya e-budgeting. Nah, kami kan tahunya Si Perkasa bahasa kami ya. Si Perkasa itu aplikasi yang mengendalikan mengendalikan pengajuan anggaran di tingkat sekolah. Itu nama kita biasanya tahunya Si Perkasa. Ternyata harus ada e-budgeting dulu. Nah, e-budgeting itu mendistribusikan anggaran yang diterima sekolah-sekolah secabdin ke masing-masing sekolah. Nah, kemudian sekolah itu menerimanya berapa, itu sudah diplot dari e-budget itu. Nah, padahal proses kami kan harusnya dari bawah ini, ANPK, kemudian muncul rapor pendidikan gitu ya. Ini belum soal waktu lagi lah Pak, waktunya jadi nggak tepat ya. Karena rapor pendidikan yang sekarang ada itu rapor pendidikan tahun 2022 kan contohnya. Kami harus menyusun anggaran tahun 2024 yang mestinya menggunakan dasar rapor pendidikan tahun 2023 harusnya. 2023. Oke. Ini juga tidak ketemu ya. Andaikan itu dianggap tidak masalah, ini pun masalahnya kita sudah merancang betul nih sampai kepada Arkas melalui rapor pendidikan. Ternyata kita dengan e-budgetingnya Cabdin. Mengapa Cabdin itu punya kewenangan menyusun e-budgeting? Karena ternyata DAK fisik kita itu termasuk anggaran transfer, DAK non fisik ya, BOS maupun BOP, itu termasuk anggaran transfer daerah. Lah bahasa anggaran transfer daerah itu, anggaran itu masuk dulu ke provinsi, anggaran sebenarnya dari pusat ya, BOS terutama kan jelas dari pusat. Kemudian setelah masuk ke provinsi, provinsi itu yang kemudian mengeluarkan pergub untuk mengatur pendistribusiannya. Nah, maka di sini memang ada perbedaan aturan pokok ya di BOS dan aturan daerah. Yang masing-masing daerah bisa membuat keputusan yang berbeda, bisa, walaupun mestinya semuanya juga merujuk ke aturan pusat ya. Nah, kemudian di situ ada kewenangan soal e-budgeting. Pada tahun-tahun yang lalu, e-budgeting itu sebenarnya sudah ada. Dari dulu memang mekanisme anggaran ya begitu. E-budgeting lalu ke sekolah. Tapi DPKAD 2 tahun yang lalu itu tidak terlalu memasalahkan apabila sekolah menginputkan di Si Perkasa sebenarnya berbeda dengan e-budgeting. Jadi dimaafkan. Nah, tetapi yang tahun ini DPKAD nggak. Jadi akhirnya kemarin Cabdin 10 konangan 6 miliar anggaran di Si Perkasa yang tidak sesuai dengan e-budgeting. Jadi sudah di luar e-budgeting. Tentu ini bagi DPKAD masalah besar. Karena tidak ada, karena tidak terjadi istilahnya disiplin anggaran. Tidak ada disiplin anggaran. Dan ini tidak terjadi di lembaga ya, di lembaga struktural kan semuanya taat itu Pak. Kalau anggaran sekian ya sekian, nama anggarannya itu ya harus itu kan gitu. Nah di sekolah kan kebiasaannya tidak semacam itu. Sehingga ini kami ini tahun ini, akhir tahun ini bukan hanya sekolah kami, semua sekolah di Banyumas, SMA, SMK, SLB punya PR untuk ngotak-atik dana 6 miliar ini sejauh mungkin bisa ter-SPJ-kan di terserap di e-budgeting. Padahal kadang-kadang rumahnya berbeda. E-budgeting itu katakan anggap saja ada kode rekening ABC gitu ya. Nah, kami harusnya
Iya, di e-budgeting kita itu harusnya anggarannya muncul di B gitu misalnya. Tapi kita ternyata membuat si perkasa, arkas kita di Sendiri. C misalnya. Lah, ini SPJ-nya sudah lengkap, Pak. Pajaknya bahkan sudah dibayar. Uangnya sudah didistribusikan. Tapi ini kan harus dipaksa membuat SPJ yang bunyinya B. Lah ini kan tidak mesti bisa diselesaikan. Nah, kalau nanti tidak bisa selesai berapapun sisanya, ini harus dianggar di tahun Kembalikan. depan. Oh. Ya, dikembalikan gimana Pak? Uangnya juga sudah kepakai Pak. Nggak bisa. Jadi dianggarkan di tahun depan. Tapi ini pun tidak semudah itu. Di tahun depan pun bisa jadi budgetingnya bunyi apa enggak. Karena budgeting itu kewenangan Dinas Induk maupun cabang dinas. Jadi ternyata rumit gitu. Lah kemarin karena DPKAD maunya pokoknya saya yang punya duit, ini duit saya. Maka sekolah harus manut. Lah yang dulu kan dimaafkan, ini sudah enggak. Ini udah enggak dimaafkan lagi. Ya, jadi kemarin langsung ini Kasabdin mengumpulkan semua kepala sekolah, bendahara. Ayo gimana cari solusi kayak gitu. Ya nanti gimana ya? Saya kira tidak semuanya bisa ketemu. Karena logika anggarannya memang tidak ada anggaran lain selain anggaran dari POS dan BOP. Lah DPKAD itu menyalahkan sekolah memang pada intinya. Loh kalau anggarannya nggak bunyi kok dilakukan. Nah sekolah mengatakan loh itu kami ada di Siperkasa. Di Siperkasa di-approve sama Cabdin. Loh, Siperkasanya kok bisa nggak sambung sama budgetingnya. Nah kontrolnya dari Cabdin pastinya Siperkasa tidak bisa di-approve kalau tidak sesuai dengan budgeting. Nah ini SDM-nya dari Cabdin gitu, SDM Cabdin yang kurang teliti lah mungkin gitu. Nah ini anggaran belum jelas kok sudah di SPJ-kan, sudah dilakukan gitu. Nah, sekolah juga kok lah kami sudah di-approve ya gimana? Kalau sudah di-approve yakin ada di Perkasa maka kita jalan. DPKAD Perkasa itu kan dinas pendidikan, kami nggak mau tahu. Kami tahunya kepentingan ya, Pak ya. Iya. Nah, dinas pendidikan juga semua proses dari sekolah lewat si Perkasa. Lah ini ya apa ya kondisi real ya yang tadi kita bicarakan dari pernik-perniknya perencanaan berbasis data Dari Pak. Arkas gitu. Jadi akhirnya kalau kami simpulkan sih, oke kita bicara PBD itu ideal sekali lah ya semua dari bawah. Tapi kalau mau betul nyusun Arkas ya kita harus lihat budgetingnya. Persoalannya apakah cabang dinas ketika mendistribusikan budgeting di tiap sekolah sudah melihat rapor pendidikan semua sekolah? Saya menduga tidak mungkin, Pak. Logikanya saja, sekolah negeri di Kabupaten Banyumas, SMA, SMK, SLB, itu jumlahnya ratusan, Pak. Ya, Banyumas Cilacap itu kan, satu Cabdin. Jumlahnya ratusan, 100 lebih lah. Nah, tenaga yang mengerjakan itu katakan level staff lah ya. Saya kira tidak akan menjangkau, Pak. Cabdin mungkin bisa sih membuka rapor pendidikan. Cuma kualitas SDM-nya saya kira nggak akan sampai menyempatkan diri sampai melihat itu. Karena rapor pendidikan kan juga tidak algoritma juga, Pak. Iya. Kemudian juga setelah dilihat ya, Pak, rapor pendidikan itu satu file Excel ya katakan ya kalau itu unduhan. Itu bacanya juga rumit loh, Pak. Bacanya rumit. Ada sheet-sheet berikutnya. Sangat detail. Betul, sangat detail. Lah, padahal betul budgeting itu juga detail, Pak. Lalu terbatas oleh waktu. Biasanya DPKAD maunya seminggu udah selesai gitu kan. Lah, ini kapan mereka melihat? Maka petugas budgeting di Cabdin itu ya hanya ya bahasa kami awagan gitu ya. Pokoknya lihat saja ini sekian, ini logikanya sekian, bagi-bagi aja. Nah sekarang kalau sudah sampai ke titik budgeting, apa gunanya kita melakukan PBD? Ya kan? Apalagi proses PBD kita sebenarnya tidak sesuai dengan sumbernya tadi ya. Ya contoh tadi, nyusun 2024 ternyata PBD kita berdasarkan asesmen nasional terapor pendidikan tahun 22. Yang harusnya 23 misalnya. Jadi ini memang di lapangan. Di lapangan itu tidak seindah yang dibayangkan. Ya kan?
Oh, ini indah sekali. Kalau memang seperti itu, mestinya sekolah punya kemerdekaan. Iya, Ya kan, punya idealnya kemerdekaan. bagus Pak. Kalau secara ideal bagus Betul. karena apa yang direncanakan sebelumnya. Iya. Jadi pemerintah mungkin tidak membayangkan metode dana transfer daerah ke provinsi itu berdampak pada dana itu dipegang oleh DPKAD. Maka DPKAD konsepnya ini duit saya, semua harus manut saya. Diplotinglah dinas pendidikan sekian, lalu dinas pendidikan meloting lagi Cabdin sekian, Cabdin meloting lagi untuk Cabdinya bagaimana, untuk sekolah-sekolah bagaimana, kan gitu Pak. Nah ini sudah main plotting kan, ini kan logikanya ini logika struktural kan, sedangkan rapor pendidikan ini logika fungsional, di mana kita melihat data, kita menyusun, sudah dari sampai sana, sudah kita program, sudah kita input di si Perkasa, ternyata di e-budgeting tidak muncul. Nah kalau sudah begitu, siapa yang harus manut? Yang manut harus sekolah Pak, kalau sudah di titik anggaran. Ujung-ujungnya Kalau nggak, kalau nggak sesuai dengan duit apa nama si pemilik duit DPKAD, nggak cair. DPKAD bisa memerintahkan apa namanya inspektorat bahkan sampai APH untuk turun ke sekolah. Kalau perlu APH, kalau memang istilahnya ngotot ya atau misalnya bandel gitu ya, katakan dari sisi mereka, APH bisa diturunkan ya minimal inspektorat. Nah kalau inspektorat turun yang dipegang ya tetap aturan kan Pak, yes mana e-budgetingnya kan gitu ya. Lalu sekolah ini dapat anggaran apa saja, lu anggaran ini kok nyusun ini, kami kan dari rapor pendidikan, apa sih rapor pendidikan, inspektor akan begitu, karena dia tidak memiliki tupoksi melihat sampai ke rapor pendidikan. Ini diskusi kami Pak di tingkat sekolah ya, setelah melihat kondisi ini saya tambahi lagi dengan hasil rapat terakhir kami dengan Sabdin kemarin ya, Kak Sabdin juga bingung ya untungnya Sabdin kami dari kepala sekolah sih dulu. Jadi ya tahu ya sudahlah yang penting kita bahagia begitu aja. Ya, itu tidak tadi usah. Iya, yang penting bahagia semuanya begitu. Ini apa-apa ya disikapi. Nah ini persoalannya kan yang tahun 2023 ini Pak, tanggal 15 ini kan sudah tidak ada lagi transaksi. Nah, padahal SPJ sudah beres Pak. SPJ yang beres itu tidak sesuai dengan e-budgeting. Sekolah kami itu kalau nggak salah meleset sekitar 78 juta. Ada sekolah yang di atas 100 juta. Ada yang memang hanya 6 juta, 7 juta gitu ya. Itu mungkin ringan. Lah, kami bingung ini. 78 juta, kami harus alihkan kemana? Kalau tidak dialihkan ya SPJ-nya rapayu, Pak. Walaupun SPJ-nya sudah lengkap sampai dengan bayar pajak, itu tidak bisa diterima sebagai SPJ. Lah, nanti harus dibrodoli. Ya misalnya anggaran perjalanan dinas, Pak. Kami itu sudah keluar sampai 57 juta, Pak. Sementara di e-budgetingnya kita hanya dipatok 30 juta. Lah berarti kemarin 57 juta itu sudah ter-SPJ-kan semua. 30 juta berarti ada 17 juta ya. 17 juta yang tidak bisa di-SPJ-kan. Nah ini saran Kak Sabdin, carikan rumah baru. Karena pasti ada duit lain yang nganggur. Betul Pak, duit lain yang nganggur adalah duit honor GTT PTT. Ya GTT PTT kami hanya segitu orang, maka SPJ-nya kan hanya dikeluarkan seperti itu ya. Di sana kami kelebihan anggaran sampai 25 juta contohnya. Tapi kan tidak mungkin Pak, perjalanan dinas kami pindah menjadi SPJ GTT. Karena GTT itu kan jelas 1 bulan berapa gitu kan. Lalu dia hanya berapa bulan kan sudah jelas. Sampai dengan Desember sudah nggak mungkin kan kami meng-SPJ-kan GTT PTT. Nah ini kan kalau nggak ketemu rumah ya harus dikeluarkan. Nah, kami sih coba sudah berkomunikasi dengan alumni ya. Kalau kami apa-apa ya komunikasi dengan alumni ya. Kami sampaikan ketua alumni ini Mas Latif kami ya. Mas ini SMA 2 nih kejeduran nih 78 juta. Nah, gimana? Ya nantilah SPJ-nya kami serahkan ke alumni. Kami punya SPJ perjalanan dinas, ada SPJ konsumsi gitu ya. Totalnya 78 juta tidak bisa di-SPJ-kan. Minta tolong disegarkan lagi dalam bentuk uang. Ya sedang diusahakan. Misalnya ya Mas, misalnya itu muncul uangnya 78 juta, maka ini disilvakan di tahun depan. Nah ternyata ada masalah Pak Roman. Kalau disilvakan di tahun depan, misal ada pemeriksaan inspektorat,
silva itu harus tersimpan di rekening, Pak. Tidak dalam bentuk uang nyata, uang fisik. Nah, yang perlu diketahui kan rekening koran sekolah kami itu 0 sudah. Artinya semua dana itu sudah diambil. Kalau kami punya silva 78 juta berarti statusnya ada di berangkas sekolah. Nah, padahal ada aturan lagi. Uang di berangkas sekolah setiap harinya paling besar itu 25 juta. Kalau kami ada 78 juta uang di berangkas ya bahasanya. Ini masalah besar, Pak, bagi inspektorat. Gitu. Ya walaupun ini ketika nyatanya ada duitnya misalnya gitu ya, nanti dikasih lah sama alumni. Pak, dinamika keuangan luar biasa, Pak. Jadi kami kadang-kadang kalau ketemu dengan bendahara kasihan ya. Kadang dimarahi sama iya, sama teman-teman, sama guru yang tidak paham kadang-kadang gitu ya, atau sama waka. Kalau di SMA 2 sih tidak. Artinya kalau kami ketemu ya dengan bendahara-bendahara sekolah lain, sementara kasusnya banyak bendahara yang bukan dari TU lah katakan ya, apalagi yang berlatar belakang akunting misalnya. Tidak seperti itu, bendahara yang ada di sekolah itu banyak yang berasal dari guru. Yang ngajarnya saja sudah lebih dari 24 jam, perangkat. Lalu dia bukan guru ekonomi atau yang tahu akunting ya. Jadi masih acak-acakan cara pengelolaan keuangannya. Nah ini faktanya begitu Pak. Jangankan bendahara, lah Kasubag TU aja di sekolah dari guru Pak. Banyak itu yang dari guru. Karena pemerintah provinsi tidak mampu menyediakan Kasubag TU. Kasubag TU se-Capdin itu di SMA itu hanya 2 orang dari 14 sekolah yang betul-betul dibayar. Nah, ini mungkin ada kebijakan ya untuk menghemat anggaran provinsi juga ya, karena mereka TPP-nya tinggi Pak. TPP-nya Kasubag TU itu di atas kepala sekolah. Kalau kepala sekolah 3 juta, Kasubag TU sampai berapa ya Mas? Hampir 7 ya kalau nggak salah. Jadi itu maka dikurangi barangkali. Bendahara juga begitu, jadi tidak ada. Jadi banyak masalah yang hubungannya dengan PBD yang tidak semudah itu dilaksanakan. Ya walaupun ya kalau sekedar dokumen gitu ya atau memang proses yang berjalan ya tentu kami bisa carikan hubungannya ya, carikan hubungannya ya oke lah. Gitu. Tapi kalau di lapangan ya belum bisa seindah itu memang Pak. Kita dulu memang, tapi sebenarnya rapor pendidikan sekarang ini ya lebih mengarah sih dibandingkan rapor mutu ya, pada masa dulu kan istilahnya rapor mutu. Kalau rapor mutu pada waktu itu memang betul-betul tidak membantu apa-apa kecuali secara administratif itu menjadi kelengkapan bagi sekolah. Kalau rapor mutu zaman dulu kan tidak menggunakan asesmen nasional ya, hanya menggunakan kuesioner. Kuesionernya memang meliputi siswa juga, ada siswa, ada guru, ada komite, ada orang tua waktu itu. Tapi ya betul-betul kuesioner itu kan bisa enggak Pak, rumit Pak, soalnya banyak banget kuesionernya. Waktu itu yang rapor mutu. Tapi itu kan bisa dikerjakan di dalam ruangan Pak. Di dalam ruangan, dibaca bersama-sama. Dan kebetulan dulu manual Pak, tidak pakai IT ya. Jadi ada lembaran yang dicetak, kemudian diisi, kemudian diinput hasilnya oleh petugas. Kalau sekarang kan tidak, sekarang kan asesmen nasional, anak mengerjakan soal literasi, numerasi ya, jadi literasi numerasi terukur betul. Kemudian survei karakter maupun lingkungan belajar juga diisi kan. Jadi artinya ini langsung terbaca di sistem. Memang sekarang lebih bagus dari sisi menangkap kondisi real di sekolah. Gitu. Hanya tadi endingnya yang belum masuk. Iya, di samping tadi soal penjadwalan, Pak. Ketika jadwalnya seperti ini, ya rapor pendidikan itu tidak bisa berfungsi. Dalam arti itu tadi tahun 22 dipakai 24 pasti, tidak mungkin 23 yang dipakai di 24. Lah kemarin kami sempat diskusi loh Pak, waktu dengan direktorat itu ketemu, kenapa sih ya kok tidak bisa toh rapor pendidikan itu dipercepat? Ternyata memang tidak bisa Pak. Jadi dihitung-hitung itu sangat sulit. Kalaupun bisa dipercepat, itu hanya maju hasilnya itu sekitar 1 bulan. Kalau 1 bulan juga tidak mungkin selesai. Karena kan pengumuman rapor pendidikan tahun 2023
itu idealnya biasanya gitu baru muncul tahun 24 bulan Februari. Akan diusahakan 1 bulan maksimal bisa maju, kan bulan Januari. Lah, padahal penyusunan anggaran tahun 2024 itu ya Januari sudah harus jadi kan, Pak. Jadi tidak mungkin menunggu Januari tanggal berapa gitu. Jadi tetap saja dimajukan tetap tidak bisa. Sebenarnya kalau janji majunya paling itu. Karena ada asesmen nasional yang bertahap kan, Pak. Dari bidang SMA, katakan sudah itu kan SMP, sudah itu SD. Jadi sebelum semua proses selesai, Penumpang yang kami hormati, sesaat prosesnya lagi belum bisa kereta diselesaikan. api akan tiba di stasiun. Ini mohon maaf Kebumen. saya cerita panjang Pak Bagi Roman Anda yang karena akan mengakhiri saya perjalanan di menjumpai stasiun Kebumen, kondisi-kondisi di lapangan ya yang mungkin Ini juga jadi ya perlu periksa dan kami sampaikan ya kami sampaikan jangan sampai ada supaya yang tertinggal. ternyata ya mungkin gitu ya. oke. Kondisi terakhir saya juga belum cerita ke teman-teman ya karena kemarin rapatnya juga baru kemarin. Saya sampai kemudian dong, oh ini ada e-budgeting, ada kepercayaan Superfast, Anda ada menggunakan jasa masalah-masalah. layanan kereta api Indonesia. Matur nuwun Pak Roman. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Budgeting si perkasa ini yang tidak pernah dibekalkan ke kami. Jadi kalau misalkan Pak Caraka Penumpang yang kami hormati, saya cerita, sesaat saya lagi juga agak bingung kereta api apa ya akan tiba di stasiun Iya. solusinya. Bagi Anda yang akan belum mengakhiri memiliki perjalanan di namanya, stasiun pemahaman Kebumen, dalam terkait kami mungkin persilahkan memang hanya untuk diketahui mempersiapkan dari diri, pihak sekolah periksa dan karena teliti yang kembali barang disampaikan bawaan oleh kami Anda. itu kan Jangan tapi sampai ada yang ini tertinggal juga bisa atau sedikit tertukar. menjawab terkait dengan Untuk keselamatan bagaimana Anda, jika tetaplah persoalan berada yang di ada tempat sekolah duduk itu sampai kereta tidak muncul berhenti dalam dengan sempurna. era Terima dalam kasih atas rapor kepercayaan Anda Nah, menggunakan kemarin jasa ada layanan beberapa kereta api orang Indonesia. fasilitator di Solo. Sampai jumpa Saya pada sendiri perjalanan sempat tanya berikutnya. dan dijawab dari Bu Melati Nggih. kalau nggak salah itu dari BPJP. Sebenarnya boleh Nggih. akan jika karena salah satu kelemahannya Sheffield ya bisa saja nanti rapor yang muncul itu tidak sepenuhnya mewakili, tidak sepenuhnya akurat itu diakui. Nah, tapi jika terjadi suatu semacam itu misalkan ada hal yang urgent menurut sekolah itu urgent untuk ditangani, boleh mengagendakan atau membuat program kegiatan yang mungkin tidak disarankan ada di rapor pendidikan dengan catatan itu mungkin nanti dengan diberikan dokumen kayak alasannya apa gitu misalnya latar belakang lah ya istilahnya ya conditioningnya seperti apa ada existing condition seperti apa sehingga butuh program seperti itu kemudian nanti dilengkapi dengan dokumentasi. Jadi sebenarnya boleh masih dibuka ruang untuk mungkin jika sekolah merasa perlu mengagendakan hal yang lebih urgent tapi tidak muncul dalam rekomendasi di rapor pendidikan itu. Jadi masih boleh Pak. Tapi kalau sudah mengarah kepada yang tadi teknis, ngapunten juga saya tidak bisa memberikan solusi apa terkait dengan ini kalau besok di Loka kebetulan masih bisa dibahas, berarti gayeng itu teman-teman dari negeri, Pak. Oh iya. Besok itu temanya disiplin positif. Ya mungkin. Kan mungkin sudah lain. Karena kemarin memang hasil pertemuan yang dengan Kacabdin itu, Pak, itu memang masih menyisakan banyak hal ya. Ya intinya ya mau harus bagaimana ya, karena ini masalah pertanggungjawaban keuangan, Pak. Dan uang itu besar ya, Pak, sampai puluhan juta. Itu kalau diganti pun tadi salah Pak, karena kalau diganti nanti dianggap ada silva itu sudah tidak mungkin juga dikatakan sebenarnya secara anggaran karena rekening koran kita sudah mengatakan 0. Kan lucu kan Pak kalau sudah ada pengambilan, berarti sebenarnya tadi salah satu penyebabnya ada yang tidak teliti untuk meng-approve istilahnya dia meng-ACC. Nanti kan sejak awal tidak terjadi mungkin ya kan kalau kita tolak ya udah nggak akan keluar untuk itu. Ya kemarin sudah ada kok minta maaf gitu. Nah, itu maksudnya. Tapi ya kan maksudnya nggak bisa selesai hanya dengan minta maaf. Ya mungkin bisa jadi pelajaran ke depan itu jangan sampai seperti itu lagi lah ya, kalau dari sana. Masa sekolah masih dipusingkan lagi dengan kesalahan pihak eksternal tapi yang menanggung juga
sekolah. Jadinya kan seperti itu kalau dia mati ya Pak. Oke. Oke, baik Pak. Ini sebenarnya kurang sekitar 15 menit lagi mungkin saya sampai di Kroya. Mungkin kita bisa cukupkan dulu Pak. Nanti kita Iya, bisa Laras. ngobrol lebih Iya. banyak untuk besok, terutama ya mungkin nanti coba saya diskusikan dengan Pak Asno jika memungkinkan untuk membuka ruang diskusi terkait dengan budgeting nanti mungkin agak di akhir-akhir itu Pak. Yang Boleh. penting nanti Bapak pengawasnya kan Jangan masih di ada depan, di Pak. situ. Kalau di depan nanti waktunya habis buat ini budgeting. Iya, Iya. Ya. Kelompok kita itu kelompok suka ngobrol sih Pak. Tidak Ya, apa-apa, habis betul, Pak. justru itu Pak. Dari 6 sekolah kan 5 sekolah terkena imbasnya semua, Pak. Yang 3 kan SMA PGRI Gandrung itu. Kalau yang lain sekolah negeri ini mesti gayeng ini. Nanti lokanya jadi curhat ya. Tapi sebenarnya ada ini juga ya, PMO level daerah ya, yang mempertemukan dari sekolah dengan BPDB atau sudah tidak ada lagi? Ada biasanya gabung dengan SMP Pak kami ya. Ada kadang-kadang. Tapi sudah manajemennya sudah beda Pak. Kalau SD SMP kan di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten. Kalau kita provinsi sudah nggak nyambung gitu. Kalau membahas masalah keuangan dan lain-lain itu. Oke. Baik. Jadi ini sudah menarik. Saya juga banyak mendapatkan informasi yang saya tidak menyangka. Kalau nggak diceritakan seperti saya juga nggak tahu. Kondisi dalam bayangan saya mungkin kadang itu tinggal membersamai, mendorong untuk supaya sesuai dengan permasalahan Virapot. Ternyata ada permasalahan juga yang seperti ini ya Pak ya. Ini ya juga bukan hal yang sepele, permasalahan yang cukup pelik itu dan apalagi berkaitan dengan uang. Padahal kalau sudah ke masalah audit, apalagi sudah bukan lagi inspektorat daerah, levelnya sudah inspektorat jenderal atau bahkan ada uji petik dari BPK itu menjadi masalah besar itu. Betul. Jangan sampai lah Pak. Mudah-mudahan kalau sampai ke situ mudah-mudahan nggak sampai ke sana. Tapi kadang-kadang kita kan jadi uji petik Pak. Artinya bahwa Banyumas ini jadi uji petik oleh petugas dari BPK misalkan, bukan karena kita bermasalah, memang dipilih menjadi daerah yang menjadi sampling. Ya mudah-mudahan bisa teratasi. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Saraka, Pak Wakil dan Pak Torikul Abidin yang sudah meluangkan waktu di hari Jumat ini sampai sore hari ini, dan kita insya Allah akan berjumpa secara luring besok di Cilacap untuk kegiatan Loka Karya Disiplin Positif. Nanti ada beberapa video yang perlu mungkin Bapak saksikan dari kementerian, nanti coba saya share di grup gitu. Tapi videonya ini nggak ada terlalu serius banget, istilahnya lebih kepada pra-materi terkait disiplin positif. Tapi kalau Bapak melihat itu nanti akan lebih mudah untuk memahami konteks keseluruhan dari tema Loka Karya. Sekali lagi terima kasih ada Pak Caraka, Pak Wakil dan Pak Torikul. Tetap jaga kesehatan ya. Oh, ini Pak Torik sudah perjalanan pulang mungkin? Belum. Oke, jaraknya kan nggak jauh loh Pak ya, dari sekolah kemarin cerita berapa ya, 30 menit atau 15? 5 menit. Cuma ini 15. Berbeda Pak. Oh, ada masalah. Siap. Terima kasih sekali lagi. Mohon izin untuk mengakhiri ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami.